Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Griffith Afif dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi saya berserta rekan-rekan saya dari kelompok 4 untuk mata kuliah transformasi geometri dengan materi afinitas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Griffith Afif dengan NIM 41014181154 dan rekan saya Deva Fitria Wardani dengan NIM 41014181177 dan Baik Aprilian Nur Anggraini dengan NIM 41014181179. Di sini saya dengan rekan saya akan membahas soal nomor 3 dan nomor 5. Untuk nomor 3, saya akan membahas pada bagian 1 hingga 3. Untuk soalnya, diketahui dua garis T dan S yang berpotongan di A dan dua titik P, Q tidak pada T atau S. Yang pertama, tentukan perspektif dengan faktor skalar minus 3 arah perspektifnya garis S dan sumbu perspektifnya adalah garis T. Yang kedua, tentukan R sehingga perspektif dengan faktor skalar minus 3 arah perspektifnya garis S dan sumber perspektifnya adalah garis T pada titik R sama dengan Q. Dan yang ketiga, tentukan perspektif inverse dengan faktor skalar minus 3 arah perspektifnya garis S dan sumber perspektifnya adalah garis T. Mari kita bahas. Untuk penyelesaiannya sendiri pada bagian pertama, yaitu P aksen sama dengan perspektif dengan faktor skalar minus 3, arah perspektifnya yaitu pada garis S dan sumbu perspektifnya itu pada garis T. Sehingga arah perspektifnya dan garis P aksen sama dengan minus 3 dikali P double aksen P aksen dengan P double aksen merupakan proyeksi dari P. Untuk pembahasan yang nomor 2, yaitu perspektif dengan faktor skalar minus 3 arah perspektifnya garis S dan sumber perspektifnya adalah garis T dengan titik R sama dengan P, sehingga R dapat ditulis perspektif dengan faktor skalar minus 1/3 dengan arah perspektifnya garis S dan sumbu perspektifnya adalah garis T. Untuk yang pembahasan ketiga, yaitu inverse, di mana penyelesaiannya perspektif inverse dengan skalar minus 3 pada arah perspektifnya garis S dan sumber perspektifnya adalah garis T sama dengan perspektif dengan faktor skalar minus 1/3 dengan arah perspektifnya di garis S dan sumber perspektifnya garis T. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nomor 4 yaitu tentukan hasil kali dua perspektif di titik P. Maka jawabnya yaitu perspektif yang pertama yaitu perspektif dengan faktor skala min 3 arah perspektifnya S dan sumbu perspektifnya T dikali perspektif dengan faktor skala min 3 arah perspektifnya garis S dan sumbu perspektifnya T di titik P, maka hasilnya perspektif dengan faktor skala min 6 arah perspektif garisnya S dan sumbu perspektifnya T di titik P. Nomor 5,
yaitu tulislah hasil kali dua perspektif dalam bentuk yang lebih sederhana. Maka jawab hasil kali dua perspektifnya yaitu menjadi perspektif dengan faktor skala min 6 dengan arah perspektif garis S dan sumbu perspektifnya di T. Nomor 6 yaitu buktikanlah bahwa hasil kali perspektif adalah suatu kesebangunan dengan menulisnya sebagai hasil kali suatu dilasi dan suatu isometrik. Jawab, bukti. Sebuah isometri adalah sebuah kesebangunan dengan skala 1, hasil kali dua kesebangunan adalah kesebangunan. Dengan demikian, maka hasil kali suatu dilasi dan suatu isometri adalah kesebangunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya, Mbak Aika Gabriel Anggraini, akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami untuk soal nomor 5, yaitu diketahui garis GX sama dengan 0, garis H itu Y sama dengan X, garis M Y sama dengan 3, dan titik A 4,1, titik P X, Y. Tentukanlah hasil kali dua perspektif untuk titik A dan hasil kali perspektif titik P. Untuk yang pertama, kita cari dulu A1-nya. Dari ini, perspektif dengan faktor skala setengah, arah perspektifnya garis H, dan sumbu perspektifnya adalah garis G. Nah, kita tahu tadi titik A adalah 4,1 di sini. Kemudian karena arah perspektifnya H, jadi harus sejajar dengan H, dan sumbu perspektifnya adalah G di sini. Nah, ini dari titik A ke garis G ini sejauh ke bawah 1, 2, 3, 4 satuan, dan ke kiri 4 satuan. Karena faktor skalanya setengah, maka dikali setengah, jadi 2. Jadi ke bawah 2 satuan, ke kiri 2 satuan. Nah, kita dapat titik A1 di sini. Kemudian kita cari titik A2-nya, yaitu perspektif faktor skala 2, arah garis perspektifnya itu G, dan sumbu perspektifnya adalah garis H untuk dari A1 tadi. Nah, kita tahu tadi A1 di sini yaitu min 2, min 5. Nah, karena searah garis G, tadi garis G ini harus sejajar garis G, dan sumbu perspektifnya adalah garis H, ketemu di sini, yaitu di min 2, min 2. Nah, dari A1 ke garis H, yaitu sejauh ke atas 3 satuan. Karena dimintanya faktor skala 2, maka dikali 2, 3 kali 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketemu A2-nya berada di koordinat min 2,4. Nah, dengan cara ini bisa kita peroleh rumusnya. A1 tadi karena A-nya min 4,2, A-nya 4,2. Jadi untuk
X1-nya yaitu min setengah dari X. Jadi min setengah dari 4 yaitu min 2. Kemudian untuk Y-nya, Y1-nya yaitu X1 dikurangi X ditambah Y. Nah, kenapa bisa dapat X1 kurangi X ditambah Y? Yaitu dari garis H dan garis A1 itu sejajar, maka harus gradiennya sama. Jadi kita tahu garis H gradiennya adalah 1, maka Y1 min Y per X1 min X sama dengan 1. Kita pindah X1 min X plus Y, maka didapat Y1-nya X1 min X plus Y. Nah, coba kita masukkan X1-nya tadi min 2, ini X1 min 2, dikurangi X-nya tadi 4, dan ditambah Y-nya 1. Jadi min 2 dikurangi 4, min 6 tambah 1, min 5. Jadi kita dapat A1-nya min 2, min 5. Nah, di sini. Kemudian untuk A2-nya, nah ini karena arah perspektifnya adalah garis G, ini harus sejajar dengan garis G. Jadi kita bisa langsung dapatkan X2-nya yaitu X1 tetap. Nah, untuk Y2-nya yaitu karena dimintanya faktor skala 2. Nah, ini kan karena ya faktor skalanya tadi 2, maka ini min 2 dikali Y1 kurangi X1 ditambah X1. Jadi X1, min 2 kali Y1, min 2 Y1 ditambah 2X1 ditambah X1. X1, min 2 Y1 tambah 3X1. Sehingga kita dapat X1-nya tadi min 2. Kemudian min 2 dikali Y1, min 2 kali min 5 adalah 10. Kemudian 3 dikali X1, 3 kali min 2 min 6, 10 dikurangi 6 adalah 4. Nah, benar. Sehingga kita peroleh hasil kali perspektifnya ini adalah min 2,4. Kemudian untuk yang nomor 2, nah, P tadi koordinat titik P adalah X, Y. Nah, ini hanya pemisahan gambar. Nah, karena ini sama seperti tadi yang nomor 1, untuk mencari A1-nya ini sama, hanya berbeda faktor skalanya. Ini arah perspektifnya H dan sumbu perspektifnya adalah G dengan faktor skala 2. Nah, tadi kalau untuk A1 dia min setengah, karena faktor skalanya setengah, ini min 2. Min 2X, ini X1 min X plus Y, ini karena tadi yang sejajar. X1 min X tambah Y. Nah, kemudian untuk P2-nya diminta arah perspektifnya yaitu M, sejajar M, dan sumbu perspektifnya adalah garis G.
dan faktor skalanya adalah setengah. Maka karena G untuk Y-nya tetap, yang berubah X1-nya. Jadi karena faktor skala setengah, min setengah dikali X1. Di koma, Y1-nya tadi dari ini, X1 min X plus Y. Nah, diperoleh P1-nya min 2X, X1 min X plus Y, P2-nya min setengah X1, Y1. Nah, akan kita coba, misalkan P-nya itu 4,1. Nah, min 2, kita cari P1-nya min 2X, min 2 kali 4, min 8, X1-nya tadi min 8, dikurangi 4, min 8 kurangi 4, min 12, ditambah Y-nya 1, jadi min 11. Nah, jadi benar ini P1-nya min 8, min 11. Min 8 satuan, min 11 satuan. Kemudian P2-nya yaitu min setengah X1, Y1. Tetap tadi Y1-nya min 11. Untuk X2-nya itu min setengah X1. Min setengah X1 tadi min 8. Min setengah dikali min 8 yaitu 4. Jadi P2-nya 4, min 11. Ini benar di sini 4, min 11. Jadi hasil kali perspektif tadi ini yaitu min setengah X1, Y1. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.